Pagi guys, hari ini kita akan mereview sepeda aluminium dari Trek seri Emonda ALR. Ini custom build dari saya. Dia aslinya full back tapi ini cuma sisa frame. Mari kita review lebih detail. Secara material, sepeda ini nggak istimewa, terbuat dari aluminium, tapi sistem manufacturingnya yang istimewa. Ini teknologi dia invisible welding, nggak ada las-lasannya. Ya ini sebenarnya ada las-lasan, cuma jadi terlihat rapi gini kayak karbon. Ini nggak ada las-lasan, sini bersih, nggak ada las. Materialnya alloy dingin. Ini karbon OCLP. Ini cuma stiker ya, bukan bawaannya dari Trek sana. Stiker nganggur, kita tempel aja. Material aluminium, bobotnya frame 1,1 kilo. Waktu kita build kemarin bobotnya ini 1,1, sedangkan CAAD itu di bawah 1,1. Tuh ya, selisihnya dikit. Kalau yang CAD itu sekitar 1 kilo 50 gram, ini sekitar 1,1an. Ini nggak selisih banyak lah, tapi dia itu ada yang bikin dia totalnya bisa lebih ringan dari CAD 13. Kita simak lebih lanjut. Yang saya maksud tadi adalah bagian area seat post. Jadi kalau seat post punya CAD itu modelnya nggak bisa sembarangan diganti. Dia cuma bisa diganti punya hologram. Kalau bawaannya yang alloy ya. Kalau karbonnya punya hologram. Jadi untuk bobotnya ini yang model konvensional 27,2 itu kita bisa nyari bebas, leluasa, mau custom yang berat berapa juga bisa. Kalau punya hologram mungkin agak susah karena modelnya segitiga khusus gitu. Jadi untuk kemudahan custom sepedanya lebih mudah ini. Nah, itu titik lemah yang bisa dikejar bobotnya dari ALR ini untuk ngimbangi CAD 13 yang kita biasanya benchmark sepeda alloy terbaik. Tapi untuk saat ini saya pilih ini. Dari geometrinya ini geometri relax santai buat climbing ya. Ini tingginya headtop ini tinggi, nggak kayak CAD yang lebih rendah. Ini saya habisin mentok bawah. Ini capnya juga udah saya custom. Capnya saya pendekin lagi, ini headset capnya. Ini saya habisin mentok, itu aja buat endurance nggak pegel. Sepeda ini itu nyaman banget buat jarak jauh, jalan rusak. Itu padahal aluminium sifatnya keras biasanya. Kalau ini enggak. Jika dibanding CAD drop seat stand-nya sini ya posisinya, itu memang lebih responsif, lebih galak gitu untuk respon ketika di power. Tapi kalau model ke atas gini dia itu nyaman. Misal ya ada jalan rusak, getarannya kan merambatnya lebih jauh, jadi lebih lambat gitu getarannya untuk merambat ke seat post, ke tubuh. Beda lagi kalau pendek
kayaknya lebih cepat merambat ke tubuh getarannya, itu yang bikin cepet capek. Kalau ini mungkin modelnya kayak kuno, nggak drop seat stay, cuma ini nyaman, memang sepeda ini nyaman. Nanti saya kasih klip video jalur rute saya yang biasa saya lewati. Ini kita menggunakan ban 28, sisanya masih banyak, dia mampu sampai ban 32. Depannya sisa banyak, belakangnya juga masih mampu untuk ukuran ban gede. Ini sangat nyaman, bisa dipakai buat touring. Ini adalah Honda seri ALR 2021. Ini keluar awal itu di tahun 2020, kabelnya udah dalam, perbedaannya dari yang seri sebelumnya 2019 itu kabelnya masih di luar. Untuk 2019 ke bawah jalurnya di sini keluar gitu, kabel luar, dan cuma ada rim brake. Kalau ini ada disc brake dan rim brake. Yang disc brake nya direct mount. Ini jalur kabel, rem shifter sini jadi satu di ini, down tube atas, luar bawah. Brake nya pakai flat mount ya, flat mount semua, depan belakang sama. Ini sama, depan belakang TA semua. Ini juga TA. Ini dari sananya dapat kunci L nya. Ini kunci L bisa dilepas, kunci L nya. Bagaimana impresi penggunaannya? Mari kita simak lebih lanjut. Ini adalah salah satu contoh rute yang biasa saya lalui. Jalannya gravel rusak, nggak masalah, pakai sepeda alay nggak keras, masih nyaman. Pakai Honda ALR ini, jalan-jalan seperti ini masih bisa dihadapi dengan nyaman, nggak ada keluhan saya dengan ini ya. Dibantu dengan setup ban 28 akan menjadi lebih nyaman lagi. Ini rem alloy nggak masalah. Honda ALR 5 ini menggunakan geometri H2 Fit, jadi dia geometrinya tegak, nyaman untuk nanjak, powernya bisa tersalur maksimal. Apalagi ini untuk gradien-gradien 9, 10, 11 ke atas gitu nyaman, gak ada masalah. Meskipun saya kemarin pakai sprocket 1128 untuk nanjak ke tikungan cinta, gradien 10 sampai 20 di sana. Untuk nanjak dengan off saddle ini sangat responsif sekali, nggak ada gejala flexing, power tersalur sempurna buat nanjak-nanjak gradien tegak, enak sekali sepeda ini. Demikian review Honda ALR 5 dari saya. Frame ini recommended untuk dibeli, tidak menyesal. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share.